Mari kita lihat berita terpopuler dari website cnbcindonesia.com. Yang pertama, di mana BPJS Kesehatan resmi menghapus kategori kelas 1, 2, dan 3 mulai tahun ini. Sistem tersebut diganti dengan kelas rawat inap standar atau KRIS yang dijadwalkan berlaku penuh mulai Juli 2025. Perubahan ini dipastikan tidak akan mempengaruhi besaran iuran JKN, di mana pemerintah menegaskan bahwa iuran bulanan tetap sama seperti sebelumnya, meskipun terjadi transformasi pada sistem kelas perawatan. Transformasi menuju KRIS dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia tanpa menambahkan beban biaya bagi peserta BPJS Kesehatan. Selain menjaga stabilitas iuran, perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan kesetaraan dalam akses pelayanan kesehatan, di mana semua peserta akan mendapatkan fasilitas yang setara sesuai dengan standar pelayanan KRIS. Kita lihat ke berita terpopuler yang kedua, di mana per 2 Januari 2025 harga liquefied petroleum gas atau LPG di Indonesia mengalami penyesuaian. Berikut rincian harga terbaru untuk LPG 3 kg dan juga 12 kg. Berdasarkan informasi dari agen LPG di Tangerang Selatan, harga LPG 3 kg ditetapkan pada Rp22.000 per tabung. Sementara itu LPG 12 kg dijual dengan harga Rp205.000 per tabungnya. Di wilayah lain seperti di Jawa Tengah misalnya, harga LPG 3 kg masih berada di kisaran Rp18.000 per tabung. Untuk LPG 12 kg, harga berkisar di Rp192.000 hingga Rp205.000 per tabung, tergantung lokasi dan juga biaya distribusi. Penting untuk diperhatikan bagi warga dan juga bahwa harga dapat berbeda di setiap wilayah atau daerahnya tergantung pada kebijakan distributor dan juga biaya transportasi. Dan masyarakat dianjurkan menghubungi agen LPG resmi untuk mengetahui informasi lebih lanjut dan juga dari situs resmi Pertamina. Pemirsa, mari kita lihat informasi terpopuler selanjutnya, di mana kecelakaan pesawat Jeju Air di Bandara Internasional Muan yang terjadi pada 29 Desember 2024 lalu menyisakan tanda tanya besar. Dari insiden ini sebanyak 179 korban jiwa dilaporkan, sementara 2 orang penumpang yang merupakan kru pesawat selamat namun cedera serius. Penyelidikan awal mengungkapkan kemungkinan adanya bird strike yang menyebabkan masalah mekanis pada pesawat Boeing 737-800 tersebut. Meskipun demikian, ahli penerbangan menyebutkan bahwa faktor lain seperti kondisi infrastruktur bandara juga perlu diperiksa secara mendalam. Untuk menelusuri penyebab insiden, aparat berwenang menggerebek kantor Jeju Air dan operator Bandara Muan, di mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari bukti yang dapat mengungkap adanya kelalaian pada operasional maskapai ataupun fasilitas bandara. Di sisi lain, kotak hitam pesawat berhasil ditemukan, namun salah satunya mengalami kerusakan dan dikirimkan ke Amerika Serikat untuk dianalisis lebih lanjut, di mana tim investigasi yang terdiri dari otoritas Korea Selatan, Boeing, dan juga NTSB sedang bekerja sama untuk mengungkap penyebab pasti tragedi ini. Kecelakaan ini menjadi catatan kelam bagi Jeju Air yang baru pertama kali mengalami insiden besar sejak didirikan pada tahun 2005 silam. Ini juga menjadi bencana penerbangan terburuk di Korea Selatan dalam 1 dekade terakhir. Kita lihat berita terpopuler yang terakhir yang masih dari mancanegara, di mana Ukraina resmi menghentikan aliran gas Rusia ke Eropa pada 1 Januari 2025 setelah kontrak transit dengan Gazprom berakhir tanpa kesepakatan perpanjangan. Langkah ini memicu kekhawatiran terkait dengan pasokan energi di kawasan Uni Eropa yang masih bergantung pada impor gas dari Rusia. Penghentian aliran gas ini terutama berpotensi mempengaruhi negara-negara di tengah Eropa seperti Austria, Hungaria, dan juga Slovakia, di mana negara-negara ini selama ini menerima gas melalui pipa yang melintasi wilayah Ukraina. Penyediaan pasokan alternatif masih membutuhkan waktu dan juga infrastruktur tambahan. Uni Eropa telah meningkatkan upaya untuk mengurangi ketergantungan pada gas Rusia, termasuk dengan mendiversifikasi sumber pasokan dan meningkatkan impor gas cair atau LNG. Namun, langkah mendadak ini menimbulkan ketidakpastian terkait dengan ketahanan energi, khususnya menjelang musim dingin yang masih terus berlanjut. Bagi Ukraina sendiri, penghentian transit gas ini berarti kehilangan pendapatan dari biaya transit yang selama ini menjadi sumber penghasilan penting bagi negara tersebut. Pendapatan ini diperkirakan mencapai ratusan juta dolar per tahunnya dan menjadi bagian dari anggaran negara. Penghentian ini juga mencerminkan kompleksitas hubungan trilateral antara Rusia, Ukraina dengan Uni Eropa di tengah konflik berkepanjangan antara Moskow dengan Kiev.
Di sisi lain, Rusia mencari cara untuk mengalirkan gasnya melalui pipa lain seperti Nord Stream dan juga Turk Stream. Situasi ini diprediksi akan mempengaruhi harga gas global dan juga mendorong negara-negara di Eropa untuk lebih mengedepankan transisi energi ke sumber daya terbarukan. Di tengah kondisi ini, konsumen dan juga industri energi dituntut untuk beradaptasi dengan kenaikan harga dan penyesuaian pasokan.